Assalamualaikum Ma dan Teteh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke bab 3, yaitu kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan. Kemudian tentukan kelipatan yang sama. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu nih, kelipatan dari 3. Coba kelipatan 3 berapa saja? Atau perkalian 3 nih. Isi dari perkalian 3. Oke, good job. 3, 6, 9, dan seterusnya itu merupakan kelipatan 3. Nah, sekarang kita cari nih kelipatan 4. Kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan tersebut, coba kita perhatikan nih. Kelipatan 3 dan kelipatan 4, bilangan yang samanya. Nah, di sini bilangan yang samanya yaitu 12, 24, dan 36. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya ya, dan masih banyak lagi. Cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua, ini menggunakan garis bilangan. Contohnya, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Nah, kita bikin dulu ya garis bilangannya seperti yang dicontoh ini. Kita tulis dulu sampai bilangan 12. Nah, kita lihat di sini titik temu atau garis yang sejajar dari kelipatan 2 dan 4. Nah, kita lihat garis yang sejajar ada di angka 4, kemudian 8, dan 12. Bisa kita simpulkan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah 4, 8, dan juga 12. Nah, untuk contoh yang ketiga, ini menggunakan tabel ya, AATT. Nah, ini ada jadwal jaga pintu utama dari 2 petugas keamanan di sekolah selama 15 hari. Kita buat dulu tabelnya selama 15 hari ini. Di sini ada Pak Budi dan Pak Heru. Kalau Pak Budi bertugasnya setiap 2 hari sekali. Berarti kita checklist dulu nih. Berarti dari angka 2 ya. 2, kemudian 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kalau Pak Heru bertugasnya itu setiap 3 hari sekali, yaitu kita checklist lagi nih dari 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, kita lihat, perhatikan nih di sini. Pak Budi dan Pak Heru bertemunya di setiap hari keberapa nih? Iya, betul nih, ada ketemu pada hari ke-6 dan juga hari ke-12 ya. Nah, ini adalah persekutuan kelipatan 2 dan 3 seperti itu. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya, dan Teteh.
Nah, tentukan 4 kelipatan persekutuan pertama dari pasangan bilangan berikut. Ini ada bilangan 3 dan 5. Nah, ini menggunakan cara yang pertama ya. Coba kita perhatikan nih. Kelipatan 3 dulu. Kita cari kelipatan 3 berapa saja. 3, 6, dan seterusnya. Kemudian kita cari lagi nih kelipatan 5. Oke, 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi nih bilangan yang sama ya. Kalau di sini soalnya itu 4 kelipatan persekutuan. Jadi kita mencari 4 bilangan yang sama dari kelipatan 3 dan kelipatan 5. Nah, di sini bilangan yang samanya ada angka 15, kemudian 30, 45, dan 60 ya. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 15, 30, 45, dan 60. Ya, ini ada contoh soal lagi nih ya, Teteh. Contoh soal 6 dan 8. Seperti biasa, kita cari dulu nih kelipatan 6 berapa saja. Oke, good job. 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kemudian kita cari lagi nih kelipatan 8. Oke, good job. 8, 16, 24, dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi nih bilangan yang samanya. Antara dari kelipatan 6 dan kelipatan 8, bilangan yang samanya ada berapa? Oke, ada bilangan 24, 48, 72, dan 96. Oke, kita lanjut ke faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, coba nih di sini contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Nah, cara menentukan faktor boleh A dan Teteh menggunakan tabel ya. Nah, ini sudah diketahui ya, faktor dari 16 itu 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktor dari 20, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi, faktor persekutuan dari 16 dan 20, kita lihat nih bilangan yang sama. Bilangan yang samanya itu ada angka 1, di faktor 16 ada angka 1, kemudian di faktor 20 juga ada angka 1, kemudian angka 2, dan angka 4. Contoh nih, tentukan semua faktor persekutuan dari pasangan bilangan berikut. 8 dan 20. Nih, penyelesaiannya di sini dengan menggunakan tabel ya. Seperti cara mencari faktor ya. Nih, kita lihat nih di sini. 8. 1 dikali berapa yang hasilnya 8? Iya, betul. 1 dikali 8. Nah, setelah angka 1, kita langsung ke angka 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 8? Iya, betul. 2 dikali 4. Setelah angka 2, kita ke angka 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 8? Coba ada tidak? Tidak ada, berarti sudah cukup ya. Faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Tidak ada lagi.
Sekarang kita cari faktor dari 20. Nah, dimulai dari 1 dulu ya, AA dan Teteh. 1 dikali 20. Itu hasilnya 20. Nah, sekarang setelah angka 1, kita ke angka 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 20? Iya, betul. 2 dikali 10. Ya, hasilnya 20. Sekarang ke angka 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 20? Ada tidak? Tidak. Jadi, faktor persekutuan dari 8 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bilangan prima dan faktor prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima ada angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nih, bilangan 3 hanya bisa dibagi 1 dan bilangan 3 tidak bisa dibagi bilangan yang lain. Nah, contoh soalnya, tentukan bilangan prima yang terletak di antara 15 dan 30. Nah, penyelesaiannya sekarang A dan Teteh tulis dulu bilangan 15 sampai 30 ya. 15, 16, 17 sampai 30. Lalu tandain mana yang merupakan bilangan prima. Nah, di sini bilangan prima yang terletak antara 15 dan 30 adalah 17, 19, 23, dan 29. Nah, contoh soal berikutnya yaitu tentukan semua faktor prima dari bilangan 15. Nah, ini dengan menggunakan tabel ya, seperti contoh sebelumnya. Nah, 1 dikali 15. Kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 15? Ada tidak? Oke, tidak ada ya. Jadi langsung ke angka 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 15? Itu 3 dikali 5. 4, coba angka 4. Ada tidak? 4 dikali berapa yang hasilnya 15? Tidak ada ya. Jadi faktor dari 15 hanya 1, 3, 5, dan 15. Nah, untuk faktor primanya, itu bilangan primanya ya, dari 1, 3, 5, dan 15. Di sini ada angka 3 dan 5 ya. Jadi faktor primanya yaitu 3 dan 5. Nah, sekarang contoh selanjutnya, tentukan semua faktor prima dari bilangan 24. Sama ya, seperti contoh sebelumnya dengan menggunakan tabel ya. Boleh dikalikan, boleh dibagikan ya. Kalau dibagikan contohnya seperti ini. 24 dibagi 1 dulu. 24 dibagi 1 berapa? 24. 24 sekarang dibagi 2. Coba 24 dibagi 2 berapa? Iya, betul. 24 dibagi 2 yaitu 12. Sekarang 24 dibagi 3. Bisa tidak ya? Coba 24 dibagi 3 berapa? Ya, betul. 24 dibagi 3 yaitu 8. Sekarang 24 dibagi 4. 24 dibagi 4 berapa ya kira-kira? Ya, betul. 24 dibagi 4 yaitu 6 ya. Itu jika menggunakan pembagian. Kalau menggunakan perkalian, contohnya seperti sebelumnya. Nah, jadi faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Untuk faktor primanya, untuk faktor prima dari 24
ini ada angka 2 dan 3 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke faktorisasi prima. Nah, contoh soalnya, tentukan semua faktorisasi prima dari 20. Nah, untuk menentukan faktorisasi prima, di sini ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan tabel, tapi tabelnya tidak tertutup semua ya, seperti contoh di sini. Kemudian yang kedua dengan menggunakan pohon faktor. Tapi sekarang kita menggunakan cara yang pertama dulu ya, A dan Teteh. Nah, angka 20-nya kita tulis di sini. Coba nih, 20. Nah, untuk menentukan faktorisasi prima, kalau tadi untuk menentukan faktor, itu dari angka 1 dulu ya. Kalau faktorisasi prima, itu dari bilangan prima dulu. Kalau untuk menentukan faktorisasi prima, itu dari bilangan prima yang terkecil. Bilangan prima yang paling kecil yaitu angka 2 ya. Jadi kita mulai dari angka 2 dulu. 2 nih. 2 dikali berapa yang hasilnya 20? Coba. Ya, betul. 2 dikali 10 atau 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, kalau tadi menentukan faktor semuanya harus hasilnya 20. Kalau untuk menentukan faktorisasi prima tidak ya. Sekarang hasilnya harus 10. Coba 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Ingat ya, harus bilangan prima. 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Ya, betul ya, 2 dikali 5. 2 dikali 5 adalah 10. Nah, sekarang 5. 5 dikali berapa? 2 dulu ya. 2 dikali berapa yang hasilnya 5? Coba, ada tidak ya kira-kira? Oke, jika tidak ada, dari angka 2 kita langsung loncat ke angka 3 karena setelah angka 2 bilangan prima itu angka 3. Ada tidak kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya 5? Oke, masih belum ada ya. Nah, kalau masih belum ada, setelah 3 berapa ya bilangan prima setelah 3? Iya, betul 5 ya. 5 dikali berapa yang hasilnya 5? Ya, tentunya 5 dikali 1. Nah, ini sudah ketemu ya faktorisasi primanya. Jadi, faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk mengeceknya betul apa salah, tinggal jumlahkan saja ya, A dan Teteh. Coba nih, ini hasilnya harus 20 karena soalnya itu 20 ya, menentukan faktorisasi prima dari 20. Coba nih, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa ya kira-kira? Oke, betul 4 ya. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 dikali 5. 4 dikali 5 adalah 20. Ya, berarti jawabannya adalah betul. 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, sekarang dengan menggunakan pohon faktor. Nah, contoh soalnya, buatlah pohon faktor dari bilangan 24. Kita tulis dulu ya di sini 24. Kalau pohon faktor itu ada cabangnya ya, ATT. Nih, 24 seperti biasa ya menggunakan bilangan prima atau contoh yang sebelumnya yang menggunakan tabel. Coba bilangan prima yang paling kecil nih. Yang paling kecil yaitu angka 2. Berarti kita dari angka 2 dulu ya. 2 dikali berapa yang hasilnya 24?
Atau 24 dibagi 2 adalah, ya betul ya, 24 dibagi 2 adalah 12. Nah sekarang 12 nih, kita bikin cabang lagi. 12. 2 dikali berapa yang hasilnya 12? Atau 12 dibagi 2 berapa hasilnya? 2 dari angka 2 dulu ya, karena ini masih bisa menggunakan angka 2. Ya betul, 2 dikali 6 ya, atau 12 dibagi 2 itu adalah 6. Nah sekarang 6 dikali berapa? 6 dibagi berapa yang hasilnya, berapa dikali berapa yang hasilnya 6? Mohon maaf. Ya betul, 2 dikali 3 ya, hasilnya 6. Nah seperti ini ya HTT. Nah sudah ketemu ya untuk faktorisasi primanya. Jadi faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 3 dikali 3. Coba kita cek ya, 2 pangkat 3 itu berapa ya? 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. Ya betul, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah sekarang 8 dikali 3. Iya betul ya, hasilnya adalah 24. Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran bab 3 sampai bilangan prima dan faktorisasi prima dulu ya ATT. Nanti untuk KPK dan AEPB-nya menyusul ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.